Budi ya, tadi memang menarik ya, juga dari slide yang ditampilkan juga kita membuka sejumlah bazar yang ada di Aceh yang bekerja sama dengan Disperindak. Nah, ini bagaimana sambutan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan, terutama mungkin juga dari apa yang Ibu sebutkan tadi, Dharma Wanita ya. Jadi ada Dharma Wanita, ada tim PKK. Saya mungkin kurang ahli memilah-milah yang ini, Bu. Ya, Tapi yang jelas ini adalah hasil kerja dari ibu-ibu rumah tangga sebagainya, karena bazar juga ada sembako tentunya. Tapi khusus yang kerajinan ini, bagaimana sambutan masyarakat dan juga pasar sendiri? Karena kan seperti Ibu singgung di awal presentasi tadi, tidak semua apa namanya ibu rumah tangga mampu mencari pasar tersendiri karena memang mereka tidak ahli di bidang itu. Bagaimana kira-kira Ibu? ya, baik. Tadi saya sampaikan bahwa sebagian dari tugas Dekranasda adalah memang membantu dalam hal memasarkan ya. Ya. Biasanya promosi-promosi ini nggak hanya di dalam provinsi aja nih Pak. Kan Oh, ya. promosi-promosi ini yang reguler ini kita lakukan di Jakarta, kemudian kita lakukan juga di luar-luar negeri. Kalau ada event-event, biasanya pemerintah mengadakan event di luar negeri, ini kita titip barang-barang kita, dan juga kita ada menitip barang kita di Smesco di Jakarta, itu secara tidak berbayar ya, dari pengrajin-pengrajin kita bisa titip. Nah, itu beberapa pemasaran-pemasaran. Dan khusus untuk di era COVID ini tangannya karena mobilitas kita juga sangat terbatas sekali. Nah, tentunya tantangannya adalah yang banyak kita pasarkan adalah secara online sebetulnya, secara digital. Iya. Nah, ini juga kita bantu. Tadi yang Anyan Billy ini dibantu oleh kawan-kawan Dekranasda untuk memasarkannya secara online. Tapi tentunya tawaran-tawaran kalau ada itu misalnya pameran-pameran dan lain sebagainya memang yang memungkinkan kita untuk membantu memasarkan para pengrajin kita, para pengusaha-pengusaha rumah tangga. Nah, itu sangat kita ambil dan kita kerjasama dengan berbagai pihak, dan animo masyarakat sungguh luar biasa Iya. terhadap barang-barang kerajinan. Saya mendengar kemarin pokoknya konsepnya bagus banget, sehingga ini kan diperpanjang lagi ya Oh, untuk ya sampai Agustus nanti. iya. Sangat mulia kedengarannya, Ibu. Dan memang mulia, bukan kedengarannya saja, tapi memang mulia. Ini kan saya belum paham apa namanya fashion tadi kan tidak hanya baju ya, dia ada tas, apalagi itu Pak? Apa juga jilbab juga ada atau apa Ya, namanya ada hijab? juga perhiasan pernak-pernik ya, ada kalung dan lain sebagainya, itu yang ada etnis Acehnya. Dan alhamdulillah saat ini seperti perhiasan, walaupun itu masih cukup sedikit yang meminati untuk berkreasi di bidang itu, tapi peminatnya ini luar biasa. Dan kita coba dari Dekranasda Aceh untuk membina lagi yang lebih banyak lagi dalam usaha kerajinan untuk yang perhiasan ya. Ini Hmm. banyak sekali. Nah, untuk tas sendiri kita juga ada berbagai macam, ada tergantung dari kualitasnya sehingga harganya pun cukup berbeda-beda. Iya. Dan disampaikan juga kalau sekarang model-model tasnya beda dengan zaman-zaman dulu ya. Iya. Zaman-zaman sekarang kita memberi arahan agar supaya warna-warnanya tidak terlalu norak-norak. Jadi warna-warna memang yang agak soft gitu ya, agak harmonis warnanya, sehingga nanti misalnya yang warna abu-abu, biasanya yang warna abu-abu, warna coklat, itu banyak sekali saat ini diminati karena lebih natural gitu ya. Dan saya sendiri pun karena sehari-hari saya juga menggunakan produk-produk kerajinan. Nah, ini senang sekali kemarin di pameran juga ikut-ikut borong ini tentunya. Iya. Dan untuk Iya. sukses story kita ada beberapa yang untuk kerajinan itu yang namanya Yuyun Bordir ya. Kalau Iya. dulu Yuyun Bordir namanya, dia brandingnya itu adalah Pucok. Gitu. Dia Oh. uh, di kalau yang ingin melihat kualitas dan lain sebagainya itu masih ada di pameran di Plaza Aceh.
Dan Oh, harganya terjangkau, tapi desain dan kualitasnya oke banget, nggak kalah dengan produk-produk dari provinsi lain lah. iya. Terus kemudian kalau untuk produk makanan itu, kalau ingatkan tentunya dengan Kak Fauzia Kemamah ya, Oh, Kemamah ya. 90. Nah itu juga merupakan binaan dari PKK dari dulu sampai dengan sekarang, usahanya sampai dengan sekarang itu bahkan udah packaging ya, udah packaging kayu-kayu, ikan kayu yang sudah apa namanya, di pack, di pak-pak itu ya, dan Iya. untuk bisa dijual ke luar. Kemasan ya. Iya. Ibu tadi kalau saya tidak salah menangkap ini kan ibu-ibu rumah tangga ini tidak hanya di kerajinan, tetapi juga bisa bekerja di sektor lain yang mungkin seperti tadi air kemasan, misalnya minuman. Nah, seberapa besar itu pengusaha di Aceh itu yang mau menerima kaum perempuan sebagai pekerja mereka? Tentunya layar tentunya. Ini bagaimana usaha dari tim bergerak BK sendiri sehingga ibu-ibu ini tidak menganggur seperti yang ibu katakan tadi di awal pemaparannya, sudah COVID, kemudian musibah lagi 2 kali. Bagaimana ibu ini? Ya, sebetulnya kalau di wira swasta itu tidak ada untuk apa ya, privilege, artinya untuk yang laki-laki dengan yang perempuan. Bahkan malah lebih banyak perempuan mungkin yang karena Ya. mereka punya ketelatenan dan lain sebagainya. Kalau untuk usaha rumah tangga lebih banyak ibu-ibu ya. Tetapi itu tentunya juga tidak bisa faktor dari luar saja, tetapi faktor dari ibu-ibu rumah tangga atau masyarakatnya sendiri yang menjadi mendominasi. Artinya kita menyuruh-nyuruh saja, kita memberikan bantuan tadi, Iya. kalau masyarakatnya sendiri tidak mau mengerjakan juga nggak akan bersambut. Jadi Iya. tentunya yang paling besar, faktor X yang paling besar untuk mempengaruhi kesuksesan adalah kemauan dari masyarakatnya sendiri. Jadi ini seringkali kalau saya berkunjung ke kampung-kampung dalam membina ibu-ibu, disampaikan, Bu, ada nggak Bu bantuan, ada nggak modal usaha? Bisa saya carikan, saya bilang itu. Tetapi tentunya faktor utama adalah dari ibu-ibu sendiri, karena sudah sering sekali saya menyaksikan bahwa bantuan-bantuan dari pemerintah karena tidak bersambut dengan tingkat partisipasi masyarakat tadi, seperti mesin-mesin jahit. Akhirnya mesin-mesin jahit yang menjadi bantuan pemerintah itu hanya menganggur saja selama 2 tahun, nggak dipakai-pakai. Nah itu kalau kemauan masyarakat, padahal pelatihan udah, diberi Iya. bantuan sudah, tetapi tidak menjadi mata pencaharian dari masyarakat. Terus kemudian ada juga yang memberi bantuan peralatan kue, misalnya oven besar dan lain sebagainya, lengkap itu diberikan. Tetapi tidak menjadi usaha daripada ibu-ibu karena ketiadaan kekompakan, akhirnya dijual, uangnya dibagi. Jadi kadang-kadang itu dilema-dilema kita. Jadi Ibu ya. ya, banyak dilema-dilema di lapangan. Makanya yang paling penting kalau saya sekarang kalau ditanya, Bu, adakah bantuan ini? Saya bisa mengusahakan semua, yang penting kemauan ada. Saya bilang, kalau nggak ada kemauan, saya nggak mau kasih apa-apa, karena percuma, sudah banyak, sayang sekali uang pemerintah yang notabene adalah uang masyarakat sendiri, ya, tidak jadi usaha-usaha karena ketidakseriusan dari masyarakat.